Saudara-saudari terkasih, kita sudah sampai kepada hari Kamis dalam masa biasa kelima, dan Injil hari ini sangat menarik karena ini bisa dikatakan satu-satunya tempatnya dalam Injil-Injil di mana seorang wanita menentang Yesus. Seringkali kita lihat hubungan Yesus dengan wanita, dan seringkali juga Yesus menyembuhkan wanita yang dalam Injil-Injil. Tetapi sekarang kita lihat suatu dialog yang luar biasa. Biasanya orang lain yang membawa wanita kepada Yesus. Ini wanita sendiri yang datang, dan di daerah yang bukan daerah Yahudi, daerah orang kafir. Dan wanita itu langsung minta seperti yang kusta atau yang lain, kasihanilah aku karena ada yang di rumahku, anak saya yang kerasukan setan. Tentunya bukan pertama kali Yesus memperhatikan orang yang bukan Yahudi. Ada juga yang perwira dari tentara Romawi yang datang untuk minta supaya ditolong karena anaknya atau hambanya sakit. Tetapi sekarang seorang ibu yang datang. Dan yang lebih heran justru Yesus yang biasanya belas kasihan tolak. Aneh. Dan tolak dengan alasan bahwa tidak boleh mendahului orang kafir, harus dulu memberi roti kepada anak-anak dari bangsa Israel. Yang sangat mengejutkan bahwa wanita itu berkata, ini benar, tetapi kami anjing-anjing kecil di bawah meja, kita makan yang jatuh dari meja. Luar biasa, dan Yesus sendiri terkejut. Murid-murid Yesus seperti biasa berkata, suruh wanita itu pergi, dia mengganggu. Seperti waktu orang banyak ada di padang gurun dan dengar dengan Yesus, dan murid-murid Yesus berkata, suruh mereka pergi cari makan. Yang murid-murid Yesus tentunya tidak sungguh-sungguh memperhatikan, tetapi cari kepentingan pribadi. Dan ini Yesus tidak mendengar kata dari murid-murid Yesus, seperti waktu mereka berkata suruh mereka cari makan di pasar, di kota atau di kampung di sekeliling itu. Yesus berkata, kamu harus mengurus. Kali ini dia tidak berkata kamu, tetapi dia sendiri tolak. Apa artinya? Apakah Yesus mau mencobai wanita itu? Atau menurut saya, Yesus sendiri belajar dari wanita itu. Dia dulu, waktu dia suruh murid-muridnya pergi berdua-dua, dia berkata, jangan pergi ke tempat Kananean, jangan pergi ke tempat Samaria, pergi hanya ke tempat orang Yahudi. Sekarang justru wanita ini, seorang Kananean, seorang kafir, berkata, engkau juga harus memperhatikan kami. Yesus sungguh-sungguh manusia. Dia belajar dari orang lain untuk memahami. Dia belajar dari orang lain untuk memahami tugasnya. Dan ini yang membuat Yesus sangat dekat dengan kita. Dia bukan orang yang
sudah tahu semua, sudah menguasai semua. Dia juga maju dalam mengerti apa yang menjadi tugasnya, utusannya oleh bapaknya. Wanita itu sungguh-sungguh suatu yang luar biasa dalam Injil. Memang Maria seringkali juga ditempatkan sedang di Kana itu, tetapi justru waktu di Kana juga Yesus seolah-olah menolak dan akhirnya mengerjakan juga, tetapi Yesus perlu ditentang oleh wanita-wanita itu. Mari kita renungkan ini dan melihat bahwa justru dalam bacaan pertama dikatakan bahwa tidak baik laki-laki seorang diri atau manusia seorang diri, tetapi perlu ada yang mendampingi. Dalam bacaan kepada kitab Kejadian justru kita lihat bagaimana Allah sendiri coba mencari yang akan bisa menolong, mendampingi sederajat manusia itu. Dan sesudah menciptakan semua binatang, dilihat bahwa memang manusia bisa menguasai binatang-binatang itu dengan memberi nama kepadanya, tetapi tidak dapat yang akan mendampinginya, menolongnya untuk menjadi orang yang punya tujuan, punya pendirian. Dan pada waktu itu Allah ciptakan dari sisi manusia itu wanita. Saya katakan dari sisi, bukan dari tulangnya. Dalam teks asli dikatakan dari sisinya. Tetapi memang wanita itu sedaging, sedarah dengan manusia yang sendirian itu, dan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan istri yang meninggalkan, tetapi laki-laki. Maka cocok dengan Injil tadi, Yesus yang dituntut untuk mengubah pandangannya. Bisa jadi cara saya baca itu sedikit akan mengejutkan orang dan kira, wah ini aneh, ini bacaan saya tidak memaksa orang lain menerimanya. Tetapi toh saya kira dalam masa sekarang di mana wanita-wanita masih harus tunduk, masih ada patriarkal, masih ada laki-laki yang di atas, harus diberi kesadaran bahwa mereka bukan untuk itu, tetapi untuk sungguh-sungguh mendampingi, menjadi sederajat dalam jalan bersama. Mereka kedua menjadi satu daging. Dalam arti kitab suci, sungguh-sungguh erat. Mari kita merenungkan itu dalam hidup kita sehari-hari, terutama dalam keluarga, dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Masa sekarang sangat penting. Mari kita doa untuk itu. Allah Bapa Maha Rahim, kami bahagia karena belas kasih-Mu. Jagalah kami agar tidak melanggar perjanjian-Mu dalam menjalani keseharian hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.